Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi tutorial bagaimana mengisi untuk formasi atau usulan formasi bagi ASN baik P3K maupun CPNS pada aplikasi perencanaan miliknya BKN. Seperti apa sih kita bahas? Karena di sini mungkin masih banyak Bapak Ibu semua yang belum mengetahui. Khususnya di sini saya membantu rekan-rekan di Pemprov Jatim. Nah, di sini Bapak Ibu semua kita bisa masuk nantinya pada akun yang telah diberikan oleh BKN ataupun BKD, dan Bapak Ibu semua bisa melakukan sebuah usulan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk lebih mempertegas di proses pengusulannya. Kalau membuat rumah-rumahnya itu nanti saya akan cantumkan di video selanjutnya atau di belakang video ini. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada rumahnya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung saja bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdedi Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Langsung saja kita simak langkahnya berikut ini. Jadi di sini Bapak Ibu semua kita langsung akan merubah usulan pada aplikasi perencanaan CSN BKN. Langkahnya seperti ini. Kita masuk pada website perencana csnbkn.go.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masuk seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan password dari aplikasi ini dan kita sign in. Nantinya akan tampil halaman seperti ini. Di dashboard akan tampil seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua langkah untuk melakukan sebuah perencanaan, dan ingat ini sudah ada rumahnya. Kalau masih belum ada rumahnya, Bapak Ibu semua bisa cek videonya setelah video penyampaian pada poin yang akan saya jelaskan ini. Jadi di sini kita masuk pada titik 3 yang ada di atas di sini. Nah, titik 3 di atas. Kemudian kita masuk pada usulan peta jabatan yang ada di sini. Kemudian kita masuk pada inbox usulan SOTK informasi jabatan. Jadi yang di sini. Nah, tentunya nih Bapak Ibu semua pastikan sudah memiliki berapa sih yang akan dimasukkan, berapa sih kuota yang akan dimasukkan, kan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya di SMAN 3 Bondoso pengadministrasi perkantorannya 2. Atau mungkin di pengadministrasi perkantoran di SMAN 1 Perajikan 2, seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan informasi kepada Bapak Ibu semua untuk merubah menjadi 2 pada aplikasi di CASN ini. Contoh ya, ini kita masuk pada SMA Perajikan nantinya. Di sini kan seharusnya 2, tapi berapa yang dimunculkan di aplikasi? Coba kita cek. Ini masuk pada inbox SOTK, jadi ingat titik 3 peta jabatan inbox SOTK. Nah, selanjutnya di sini kita tunggu. Kalau misalnya tidak tampil kita reload. Karena ini kan penuh. Kita banyak sekali Bapak Ibu semua. Jadi banyak yang mengusulkan. Setelah itu, kemudian kita masuk pada detail. Nah, di detail itu kita klik di samping kanan barusan. Kemudian setelah detail, kita masuk pada cabang dinasnya. Nah, cabang dinasnya di mana? Ini kan kebetulan kita di cabang dinas. Jadi kita masuk di dinas pendidikan terlebih dahulu di titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita pilih, karena saya Bondowoso maka akan memilih cabang dinas Bondowoso. Ingat yang ini ya, titik 3 yang ada di sini, pentol-pentolannya ini. Kalau ada titik 3-nya bisa ke bawah. Nah, seandainya masih belum ada rumah yang seperti ini, Bapak Ibu bisa cek di video saya selanjutnya. Hasil dari Zoom kemarin akan saya screenshot nantinya. Cek saja videonya selanjutnya. Atau mungkin butuh penjelasan lain di video tutorial berikutnya saja. Tidak akan saya gabungkan di sini. Karena kita fokus akan merubah formasi yang sebenarnya. Misalnya di aplikasi bunyinya 15, kita akan ubah menjadi 2. Seperti itu. Nah, kita tunjukkan. Nah, ini memang agak sedikit lemot. Sekali lagi, agak sedikit lemot. Jadi kita harus bersabar.
Nah, setelah tampil sub menunya di sini, kita bisa masuk pada lembaganya. Lembaga itu biasanya berada di kabupaten mana, seperti itu. Kalau kebetulan di Bondowoso kan 2 kabupaten. Nah, kita pilih yang Prajikan tadi itu ada di Kabupaten Bondowoso di sini. Kita pilih pokoknya titik 3-nya yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya menangani satu kabupaten, biasanya hanya satu kabupaten saja yang tampil nantinya. Tidak 2 kabupaten seperti saya. Kalau saya kan ada Kap Bondowoso dan Kap Situbondo. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa berfokus pada kabupaten masing-masing. Sehingga di sini akan tampil UPT-nya. Nah, kita akan cari UPT SMA Negeri 1 Prajikan. Kita cari. Yang tadi kan UPT SMA Negeri 1 Prajikan yang ini. Jadi yang ini saya tandai dulu ya Bapak Ibu semua. Saya tandai kuning seperti ini. Ingat kita nantinya kebutuhannya 2. Jadi usulan P3K-nya nanti 2 di sini. Kita cari UPT SMA Negeri 1 Prajikan. SMA Negeri 1 Prajikan. Ingat di sub Kap Bondowoso. Di sini sampai dengan Bondowoso ini sampai dengan yang ada di sini. Ingat sampai dengan yang ada di sini. SMA Negeri 1 Prajikan. SMA Negeri 1 Prajikan. Ingat kita tunggu cari. Nah nih UPT SMA Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Kita cek di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semua ada pengadministrasi perkantoran. Jadi kita akan melihat pengadministrasi perkantoran yang tadi. Kita fokus ke itu satu jabatan saja karena yang lain sama. Jadi kita pilih yang ini, kita klik seperti ini. Nantinya akan tampil halaman seperti ini. Untuk melihat jenis kebutuhannya, pastikan. Nah, ini pastikan kita sudah mengklik di UPT SMA Negeri 1 Prajikan ya, nih yang biru. Dan di sini data UNOR sudah di pengadministrasi perkantoran UPT SMA Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Barulah kita masuk pada resume yang di sini. Di resume akan tampil berapa jumlah kebutuhannya. Kita scroll ke bawah. Nah, saat ini jumlah kebutuhan pegawai di sini masih 35. Ini yang pelaksana ya, yang pelaksana di sini 35. Nah, untuk mengusulkannya bagaimana Mas? Untuk mengusulkannya, jadi langkah mengusulkannya kita akan merubah data yang di sini. Ini dirubah sehingga totalnya menjadi berapa di sini kebutuhannya yang dari sekolah. Oh, ternyata 2. Jadi kita rubah menjadi 2. Langkahnya bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa. Ini di pengadministrasi perkantoran ya, di SMA Prajikan. Kita masuk pada info jabatan. Nah, setelah kita masuk pada titik 3 di sini, Bapak Ibu semua bisa menggunakan 2 cara nantinya. Bisa mengunduh satu persatu dari pengadministrasi perkantoran yang ada di UPT SMA Negeri 1 Prajikan yang total jumlahnya di sini masih 35. Kemudian kita bagi menjadi 1 kali 2 kan seperti itu. Nah, maksudnya seperti ini. Kita masuk pada info jabatan, kita unduh info jabatan terlebih dahulu. Misalnya ini contoh. Misalnya error, kita ulangi saja. Nah, itu kan server error, kita ulangi. Nanti jika tampil seperti ini, kita klik save. Nah, kita buka unduhannya di sini, kita buka, kita double klik. Kita edit, enable editing. Langkahnya satu-satu seperti ini jika mau menggunakan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada info jabatan yang kedua. Mas, total 35 itu dari mana sih? Nah, total 35 itu sebenarnya dari ini Bapak Ibu semua. Kita klik sama dengan sum, jadi kita jumlahkan. Itu jumlah dari perkalian yang ini. Jadi ini kita kopikan ke samping seperti ini. Jadi total keseluruhan dari semuanya. Ingat, total keseluruhan dari semuanya. Total keseluruhan dari semua ini. Jadi sum penjumlahan dari beban kerja 1 tahun, kemudian beban waktu efektif 1 tahun, dan penyelesaian PPT dan selama 1 tahun. Kemudian untuk melihat 35 itu dari mana, itu sama dengan buka kurung, ini beban kerja 1 tahun dikali waktu penyelesaian jam per menit, ditutup kurung, dibagi waktu kerja efektif selama 1 tahun. Kita enter.
Jadi 35, sekian sebenarnya itu dari ini. Nah, Mas, kemudian bagaimana langkah kita untuk merubah menjadi 2? Langkahnya cukup mudah sekali. Kita tambah klik insert di sini. Kita bagi menjadi 1. Sama dengan, maksudnya dibagi menjadi 35 paling tidak. Kan seperti itu. Atau mungkin untuk menghasilkan 35 ini, kita bagi yang besar-besar ini menjadi 35. Kalau 12 dibagi 35 otomatis kan udah mungkin. Nah, kita bagi 35. Sehingga kan hasilnya nanti akan 1 nih Bapak Ibu semua. Jadi seperti ini. Dari ini sudah difahami ya. Dari sini sudah difahami. Kemudian kita di sini kita buat 12 tetap yang di sini, dan yang lain kita buat 20,5. Ini kan 20,5 ini koma ya Bapak Ibu semua. Kalau koma itu tidak akan bisa dimasukkan nantinya, akan gagal diimport. Jadi kita sistem menggunakan import. Jadi kita buat nanti 20. Nah, jadi di sini tetap 12, yang lain kita 20 seperti ini. 20. Jadi yang kita ubah hanya di beban kerjanya nanti. Yang di sini ya, yang kita bagi menjadi 35 itu yang di sini. Sehingga hasilnya kan di sini 1 nantinya. Ya kan? Ini kan rumus sudah barusan kan dibuat rumus sama saya. Nah, kemudian bagaimana Mas untuk merubah menjadi 2? Tinggal yang ini kali 2 seperti itu. Tapi Bapak Ibu biar mudah, yang 1 ini kita simpan dulu. Contohnya kita file, save, browse. Nah, kita ubah di sini, saya buat folder lagi di sini Bapak Ibu semua biar Bapak Ibu tidak bingung, new folder. Nah, kita pengadministrasi perkantoran. Pastinya kan semua sekolah sama nih. Nah, pengadministrasi perkantoran di sini saya ubah menjadi 1. Jadi ini kan untuk 1 orang itu rumusnya seperti ini. Nah, tapi kita klik di delete terlebih dahulu ya. Kalau ingin mengimport semuanya yang ini kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini. Baru kita klik save. Ini kan untuk 1 orang. Ya, untuk 1 orang kita tutup. Untuk 2 orangnya bagaimana? Nah, 2 orang kita copy. Kita klik copy, kemudian kita klik kanan paste. Kita ubah namanya di sini menjadi 2 orang, 2 gitu. Sehingga kalau 2 kita dikali 2. Kalau misalnya 3 ya tinggal yang 1 itu kali 3. Seperti itu mudahnya. Kita klik insert, kemudian kita sama dengan ini dikali 2. Nah, mudah sekali bukan Bapak Ibu semua? D. Copy, kemudian kita tempel 1 2 3. Seperti. Kadang yang uraian tugasnya ini yang tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah lain. Tapi kalau sekolah namanya seharusnya sama kan? Nah, seperti itu. Jadi monggo terserah Bapak Ibu semua bisa menggunakan file yang akan saya cantumkan di www.abacalon.com nantinya, atau mungkin Bapak Ibu semua mengambil referensi milik satu sekolah yang dijadikan untuk semua sekolah. Nah, ini yang untuk sudah 2 orang. Kalau tidak percaya kita buktikan. Kita tutup. Ingat, pastikan harus bersih semua. Jadi pastikan yang rumus-rumus tadi yang kita buat itu sudah bersih. Di sini tidak ada koma-komanya, baru kita tutup. Sekarang kita implementasikan pada aplikasi. Langkah mengimplementasikan pada aplikasi, ingat, kita buka kunci terlebih dahulu. Yang merah ini kita buka kuncinya. Nah, pastikan kan barusan ketika kunci di sini dibuka, maka di sini untuk unduhnya hilang. Tapi kalau kunci ditutup, fitur unduh yang hasil kerja kita bisa diunduh seperti itu. Nah, kita import sekarang, kemudian kita jangan unduh template ya, tapi kita pilih file, kemudian tadi saya meletakkan new folder dan yang 2 orang seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Pastikan di sini sebentar lagi berhasil seperti ini, masih simpan. Karena agak lama, nah nih sukses berhasil diimport.